Dua yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan pertanyaan. Yang pertama, kalau ada orang yang sedang salat dan ingin sekali buang hajat, Nabi kasih tuntunan. Apa tuntunan Nabi? La sholata bihadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhul ahbasan. Tidak ada salat apabila makanan sudah tersaji. Dan tidak ada salat dalam keadaan menahan kotoran yang mau keluar dari dua jalan. Jadi ada dua kondisi dalam hadis tadi di mana seseorang itu dilarang untuk salat. Yang pertama kalau makanan sudah siap. Yang kedua kalau ingin sekali buang air. Tapi larangan ini bukan larangan haram, larangan makruh. Artinya kalaupun tetap salat, salatnya sah. Tapi tidak disukai. Kecuali kalau karena alasannya makanan sudah siap, kecuali kalau tidak terlalu lapar juga, ya, dan hadirnya makanan itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau orang lapar sekali, sudah tersiap tersajikan makanan, lebih baik makan dulu baru salat. Yang kedua, kalau ingin sekali buang hajat, tidak usah lanjut salatnya, dibatalkan saja daripada buru-buru, Pak. Nah, dibatalkan saja salatnya, keluar tunaikan hajatnya. Setelah itu balik lagi. Kalau masih dapat jamaah ikut, kalau tidak ya tidak apa-apa salat sendiri. Itu kalau misalnya mau buang hajat. Nah, sekarang yang kedua yang saya jelaskan tentang memisahkan diri dari jamaah. Ini pembahasan tersendiri karena ada kaitannya ya. Hukum mufaraqah anil jamaah, hukum memisahkan diri dari jamaah. Ada yang hukumnya wajib kita memisahkan diri dari jamaah. Ada yang sunnah memisahkan diri dari jamaah, ada yang mubah boleh kita memisahkan diri dari jamaah, ada yang makruh memisahkan diri dari jamaah, ada yang haram. Saya rinci satu-satu. Kapan wajib memisahkan diri dari jamaah? Kalau makmum melihat pada imam yang membuat salatnya tidak sah. Ya, misalnya jelas kelihatan, oh imam ini terlihat auratnya. Dan dia tidak menutupinya. Nah, kalau orang salat dalam keadaan tersingkap aurat kan salatnya tidak sah. Maka makmum yang melihat itu wajib dia keluar dari jamaah. Kalau misalnya melihat imam dalam keadaan tidak sah salatnya, wajib makmum mufaraqah dari jamaah. Ada yang hukumnya sunnah mufaraqah dari jamaah. Kapan itu? Kalau makmum melihat imam meninggalkan amalan yang disunnahkan dengan sengaja. Ya, jadi ada imam secara sengaja meninggalkan amalan sunnah dalam salat. Saya kasih contoh Pak. Ini mazhab Syafi'i Pak ya, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu hukumnya sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau ada imam sengaja tidak kunut, kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan mufaraqah anil jamaah. Kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang contoh yang umum lah, tidak khusus mazhab Syafi'i saja. Misalnya ada imam kalau dia salat dia sengaja tidak duduk tahiyat pertama. Kan hukumnya sunnah itu Pak. Salat tetap sah meskipun tidak tahiyat pertama. Karena yang rukun itu tahiyat yang kedua. Ini ada imam sengaja, dia bukan lupa, memang dia sengaja. Jangan tahiyat dia karena saja juga salah. Nah, maka disunahkan makmum untuk mufaraqah dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah, itu sunnah. Yang ketiga, boleh memisahkan diri, boleh. Tidak disunahkan, tidak makruh, boleh. Kapan itu? Kalau imamnya membaca surah yang terlalu panjang sehingga berat dirasa oleh makmum. Ada lamanya bacanya imam ini, ngantuk sekali aku rasain. Nah, itu boleh memisahkan diri dari jamaah. Tidak ada kemakruhan, tidak makruh, boleh. Jadi pernah di masa Nabi ada sahabat namanya Muaz. Biasanya kalau salat Isya ikut Nabi di Masjid Nabawi. Tapi kalau sudah selesai salat pulang, bahasa kita ke kompleksnya lah. Nah, terus dia jadi imam di situ, Pak. Karena masyarakatnya tidak mau kalau bukan Muaz yang jadi imam. Suatu waktu ada seorang anak muda, tadinya ikut sama Muaz, bermakmum ke Muaz. Tapi kemudian dia pisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena Muaz terlalu panjang bacaannya. Itu hukumnya boleh. Karena Nabi kemudian menegur Muaz. Karena Nabi, afattanun anta ya Muaz. Muaz, apa kamu ingin menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat? Itu hukumnya mubah.
Nah, terus makruh memisahkan diri dari jamaah kalau tidak ada alasan-alasan yang 1, 2, 3 tadi. Tidak ada alasan membuat wajib, tidak ada alasan membuat sunnah, tidak ada alasan membuat mubah. Jangan mengikuti imam deh. Muka cepat-cepat saya ini. Nah, bukan karena imamnya panjang bacanya, tapi makmumnya sendiri yang buru-buru. Itu makruh hukumnya. Ada yang haram memisahkan diri. Kapan itu? Kalau makmum memisahkan diri dari imam pada salat Jumat. Salat Jumat, tidak mau saya ikut imam. Sendiri misalnya. Oh, itu haram. Kenapa? Karena syarat sahnya salat Jumat harus berjamaah. Jadi meskipun panjang itu bacaannya Pak Imam, kalau salat Jumat, misalnya ini ada imam panjangnya bacanya imam salat Jumat, saya memisahkan diri dari jamaah, itu haram hukumnya. Karena tidak sah orang salat Jumat sendirian. Syaratnya salat Jumat itu harus berjamaah. Itu 5 hukum mufaraqah anil jamaah, hukum memisahkan diri dari jamaah. Tapi kalau tadi pada masuk kategori, oleh tadi itu hanya karena mau buat hajat, ya bukan memisahkan diri, ya sudah memang salatnya dibatalkan saja, salatnya. Nah, tunaikan hajatnya, nanti balik lagi. Kalaupun dapat jamaah, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, tidak apa-apa. Mungkin itu. Jelas ya? Allahu a'lam.